Konnichiwa, o genki desu ka? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jadi, hari ini kita akan mempelajari bahasa Jepang kembali dengan topik yang kita ambil yaitu Tanjobi. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar Tanjobi? Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian bisa menyebutkan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang dengan tepat. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk bisa menyebutkan tanggal ulang tahun kalian sendiri dan tanggal ulang tahun teman-teman kalian yang lain. Nah, pertama-tama mari kita lihat gambar yang ada di slide ini. Ini merupakan salah satu contoh kalender yang biasa kita gunakan. Formatnya hampir sama ya dengan kalender Indonesia kita, hanya saja ini menggunakan bahasa Inggris di keterangan harinya ya. Jadi di harinya ini ada Monday sampai misalnya sampai Sunday atau dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, sekarang mari kita lihat lagi gambar ini. Ini merupakan salah satu contoh penerapan kalender Jepang. Jadi coba kalian perhatikan yang membedakan antara kalender ini dengan kalender yang sebelumnya tuh apa? Coba kalian pikirkan dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi kalian sempat lihat kan sistem penulisannya itu adalah September 2021. Kalau ini silakan coba kalian lihat. Oke. Nah, ini merupakan contoh format penulisan ala Jepang. Jadi yang paling atas, yang March ini, yang March di depannya ini merupakan cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris yang umumnya sepertinya sudah kalian ketahui ya. Nah, yang di tengah-tengah itu 2017, terus ada kanji tahun di sebelahnya. Itu kemudian ada angka 3, terus itu ada kanji bulan, lalu ada 12, terus ada kanji hari atau tanggal. Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan perbedaan antara penulisan kalender Jepang sama kalender internasional itu apa? Nah, seperti kalian lihat di sini, kalau di kalender Jepang, kalian melihat tahunnya yang disebutkan terlebih dahulu. Lalu, bulannya yang disebutkan terlebih dahulu. Baru terakhir yang disebutkan adalah tanggal. Jadi, kalau di bahasa Jepang itu sedikit berbeda. Jadi, dari yang paling luas terlebih dahulu atau yang paling besar itu adalah tahun maksud saya. Kemudian baru dilanjutkan dengan bulan, baru dilanjutkan dengan tanggal. Seperti itu. Nah, untuk penyebutan bulan dalam bahasa Jepang seperti apa, Sensei? Mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi untuk penyebutan bulan dalam bahasa Jepang itu sebenarnya mudah sekali. Bulan atau dalam hal ini itu mengacu kepada sistem penanggalan itu yang ada bulannya, itu biasanya disebut dengan gatsu. Ya, cara menyebutkannya itu gampang sekali. Kalian tinggal sebutkan angka dalam bahasa Jepang, kemudian ditambah dengan gatsu. Misalnya bulan Januari. Bulan Januari adalah bulan yang pertama. Jadi pertama atau ke-1 itu bahasa Jepangnya adalah ichi. Tambahin gatsu, jadi ichigatsu artinya bulan Januari. Misalnya bulan Februari. Februari merupakan bulan ke-2. 2 itu adalah ni. Jadi bulan Februari Nigatsu. Begitu seterusnya. Namun, perlu kalian ingat pengecualiannya. Jadi, ada 3 pengecualian di sini, yaitu bulan April, bulan keempat. 4 itu bukan Yongatsu, tapi kita gunakan Shigatsu. Bulan ke-7, 7 itu kan Nana, tapi kita tidak gunakan Nanagatsu, yang kita pakai adalah Shichigatsu. Terus, bulan ke-9 atau bulan September, itu 9 itu kan biasa kita gunakan Q, tapi di sini kita menggunakan Ku. Jadi, bulan 9 adalah Kugatsu. Apakah bisa dipahami?
Nah, untuk penyebutan tanggal itu kalian bisa menggunakan nichi. Jadi formatnya hampir sama, angka dalam bahasa Jepang ditambah dengan nichi. Nah, tapi di sini perlu kalian perhatikan ada beberapa pengecualian yang tidak memakai nichi. Misalnya dari angka 1 sampai 10 seperti di gambar. Jadi tanggal 1 itu disebut Suitachi, tanggal 2 Futsuka, Mika, Yoka, dan seterusnya sampai tanggal 10. Sensei ini terlalu banyak tanggalnya. Nah, kalian bisa mengingat, biar tidak terlalu banyak mengingat, kalian bisa mengingat pengecualiannya saja. Jadi, kalian bisa mengingat tanggal 1 sampai 10 itu disebutnya apa. Kemudian ingat pengecualiannya. Pengecualiannya itu misalnya tanggal yang ada angka 4 di belakangnya. Misalnya tanggal 14 sama 24. Dia tidak memakai Yongnichi, tapi dia pakainya adalah Yoka. Misalnya 14 itu kan Juyong. Ganti Yongnya itu pakai Yoka. Sehingga tanggal 14 jadinya Juyoka. Begitu juga tanggal 24. 24 itu kan Nijuyong. Tapi kalau tanggal 24 kita tidak pakai Nijuyong Nichi, tapi kita pakainya Nijuyoka. Seperti itu. Terus ada pengecualian lain. Misalnya pada tanggal 20. Tanggal 20 itu bukan Niju Nichi, tapi kalian gunakan Hatsuka. Ingat pesan saya, perhatikan penulisan tanggalnya yang ada di gambar. Dan kira-kira yang berbeda yang tidak memakai format angka tambah Nichi itu apa. Dan kalian bisa mengingat itu, biar tidak terlalu merasa kalau misalnya penyebutan tanggalnya itu susah. Ya. Tadi, jadi untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang, kita harus menyebutkan bulan terlebih dahulu, baru tanggalnya. Misalnya, 2 Oktober. Bulannya kan Oktober. Oktober itu Jugatsu. Terus, kalau tanggal 2 itu Futsuka. Jadi, 2 Oktober jadinya adalah Jugatsu Futsuka. Hai, yang nomor 2. 5 Januari. Januari itu apa? Ichigatsu. Tanggal 5, Itsuka. Jadi, tanggal 5 Januari jadinya adalah Ichigatsu Itsuka. Hai. Yang ketiga, 14 Juli. Juli itu disebut Shichigatsu. Terus tanggal 14 adalah Juyoka. Jadi, tanggal 14 ini adalah pengecualian ya. Jadi, kita tidak pakai Juyong, tapi kita pakai Juyoka. Dan tidak ditambah Nichi. Sehingga, 14 Juli jadinya adalah Shichigatsu Juyoka. Nah, sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan ini di buku latihan kalian ya. Jadi, silakan diubah menjadi penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita lanjut ke menyebutkan ulang tahun ya. Jadi, untuk menyebutkan ulang tahun, kalian bisa menggunakan format seperti ini. Jadi, lihat contohnya dulu. Yang pertama, Watashi no tanjoubi wa 11 gatsu 28 nichi desu. Jadi, watashi itu adalah orang. Siapa yang punya ulang tahunnya. Jadi, tanjoubi di sini artinya adalah ulang tahun. Jadi, watashi no tanjoubi ada ulang tahun saya, baru 11 gatsu 28 nichi desu. Jadi, 11 gatsu itu adalah bulan ke-11 atau bulan November, dan 28 nichi itu adalah tanggal 28. Jadi, kalau diartikan, ulang tahun saya tanggal 28 November. Contoh yang kedua, Rina sang no tanjoubi wa 1 gatsu 1 desu. Jadi, Rina sang no tanjoubi, ulang tahunnya Rina, 1 gatsu 1 desu. Tanggal 1 Januari. Jadi, untuk menyebutkan ulang tahun seseorang, kalian sebutkan dia namanya di depan, baru langsung ditambahin dengan no tanjoubi, wa, baru tanggalnya tanggal berapa. Seperti itu. Nah, untuk menanyakan ulang tahun, kalian bisa menggunakan kata tanya itsu di sini. Itsu artinya adalah kapan. Contohnya, sama seperti
seperti tadi sebenarnya, cuma kita mengganti tanggalnya itu dengan menggunakan itsu. Dan des, kita ganti pakai deska, karena ini bertanya. Contoh, Rina bertanya kepada Putri, Putri sang no tanjobi wa itsu desu ka? Jadi ulang tahunnya Putri kapan? Baru Putri bilangnya Jugatsu Suitachi desu. Tanggal berapa itu Jugatsu Suitachi? Ya benar, tanggal 1 Oktober. Ya, Jugatsu adalah bulan ke-10 atau Oktober, Suitachi tanggal 1. Lalu contoh yang kedua, Made-sang no tanjobi wa itsu desu ka? Ulang tahunnya Made kapan? Shigatsu touka desu. Jadi Shigatsu itu adalah bulan April, Toka itu adalah tanggal 10. Hai, minasan do desu ka? Wakarimasu ka? Apa bisa dipahami? Nah, untuk sebagai sarana kalian berlatih di rumah, silakan kerjakan tugas ini. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus mewawancarai teman kalian minimal 3 orang. Terus kemudian kalian tanyakanlah hari ulang tahunnya, tanggal ulang tahunnya tanggal berapa, tapi tetap menggunakan bahasa Jepang. Ya, sebagai bukti, saya ingin kalian merekam percakapan kalian dengan teman kalian. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur voice note yang ada di WhatsApp untuk bertanya ke teman kalian. Nah, kemudian hasilnya itu dilaporkan dalam bentuk tabel seperti ini. Lalu kalian melaporkan hasilnya itu melalui fitur voice note atau bisa juga lewat video sambil ngomong juga bisa. Jadi caranya kalian melaporkan seperti ini. Misalnya, asang no tanjobi wa jugatsu 18 nichi desu. Terus bisang no tanjobi wa nani gatsu nichi desu. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kalau misalnya kalian ada yang tidak dimengerti dari tugas ini, seperti biasa, kalian bisa menghubungi saya langsung ya, biar responnya lebih cepat. Nah, sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran sebelumnya. Selalu ingat jaga kesehatan, dan apabila kalian menemukan sesuatu yang tidak bisa kalian mengerti dalam pelajaran bahasa Jepang, silakan hubungi saya langsung ya. Jaminasan, mata raishu.